salah satu faktor yang mendapatkan saya suara yang sangat luar biasa. Saya suara terbesar di Nasdem dan suara nomor 8 secara nasional. Itu adalah terus saya mencalonkan diri pertama kali di tahun 2009 pemilu dan alhamdulillah saya kalah. Saya terus belajar dari kekalahan itu. Di tahun 2014 saya nyalon lagi nomor urut 4 di partai tertentu juga. Alhamdulillah saya bisa menangkan pertarungan itu yang sangat sederhana. Saya tidak punya modal. Saya dibilang caleg dua apalah waktu itu. Tapi karena modal semangat, insya Allah alhamdulillah terpilih dengan suara pribadi 36.000. Luar biasa. Naik berikutnya di tahun 2014 saya mencalonkan dari Partai Nasdem. Alhamdulillah suara pribadi saya nomor 8 85.000. Naik berikutnya saya nyalon lagi dari Partai Nasdem, kurang lebih dapat suara 281 dan Nasdem adalah pelabuhan terakhir bagi saya berpartai. Amin. Dan saya sudah berjanji dengan ketua umum, dengan kawan-kawan. Saya dulu di SMA udah jadi ketua OSIS, terus kelas 2 kan waktu itu. Terus habis itu saya kuliah, saya masuk aktivis pergerakan di Himpunan Mahasiswa Islam tahun 95-96, terus pengurus Badko dan pengurus PBHMI. Nah, jiwa-jiwa aktivis ini mungkin masih melekat di dalam diri saya, sehingga ada, kenapa saya nyalek tadi pertanyaannya, karena ada keresahan. Satu konsep menurut saya adalah 4 hal yang harus kita lakukan dalam konteks pemilu. Bagaimana dapat suara terbanyak tadi saya sudah sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan saya mengajak seluruh kader-kader Partai Nasdem. Insya Allah pemilu ke depan tidak hanya saya juga banyak, tapi seluruh kakak-kakak DPR Kabupaten, Kota, DPR Provinsi, DPR RI, semuanya di dapilnya mendapatkan suara terbanyak. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasdem TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi, Ado Kando Kito, Wong Kito Galuh, Kakak Fauzi H. Amro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak udah hadir di sama-sama Mas Wahyu, Kakak Wahyu. Kemarin aku lihat baru habis lari maraton ya Kak? Ya, coba-coba. Acara apa tuh Kak? Di samping goes yang rutin. Karena umur nih sudah hampir menuju 45. Tapi nggak kelihatan Kak. Ya kita inilah coba hari-hari 3 tahun terakhir ini memang saya banyak olahraga, baik itu goes maupun lari-lari gitu ya. Itu memang rutin ya. Rutin. Kemarin ikut half marathon 21,5 kilo. Dan finish tuh aku lihat ya. Alhamdulillah luar walaupun biasa. Walaupun 3 jam lewat dikit. Luar biasa. Tapi selain maraton, aku lihat juga Kakak sebagai seorang ayah yang sangat peduli sama anak-anak dan keluarga nih Kak. Terakhir dampingin anak ke Thailand kan Kak? Ya, karena anak saya yang kedua, Abai namanya, panggilannya Abai, itu memang hobi banget bola. Mulai dari lahir sampai sekarang tidur bersama bola. Luar biasa. Kemarin ada event di Thailand, itu anak-anak sekolah dari under 14 tahun itu tanding, dan alhamdulillah anak saya dan kawan-kawan masuk final dan juara 2. Luar biasa. Itu diikuti tim-tim dari berbagai negara? Berbagai negara, hampir 21 negara, tapi dari sekolah. Kemarin juga tanding di Bali, tapi diikuti sekolah bola. Nah, ke sekolah bola dia nggak sanggup. Tapi kalau untuk SMP SDKI, dia juara 1 under 14-nya. Iya, jadi sahabat Nasdem TV, kita tahu Kakak Fauzi Amro ini adalah bukan figur baru di politik tanah air, karena memang sudah malang melintang dan sudah lebih dari 2 periode di DPR RI gitu. Jatuh bangun lah. Jatuh bangun ya Kak. Tapi gitu kita pengen tahu nih Kak, kan nama Kakak nih Fauzi H. Amro, Haji Fauzi H. Amro. Ada haknya di tengah itu apa tuh Kak? Sebenarnya nama saya itu Fauzi aja. Gitu. Fauzi. Haji Amro itu nama bapak saya. Gitu. Dulu pertama kali nyalon memang lebih populer bapak saya daripada saya. Maka dalam tradisi kita orang Sumatera itu ya di ujung nama itu nama bapak. Itu satu. Yang kedua adalah semacam penghargaan. Ketika nama saya digaitkan dengan nama bapak saya, orang akan tahu dan akan ingat saya. Dan Masya Allahnya luar biasa di periode kali ini menjadi salah satu jagoan Nasdem nih Kak, dengan perolehan suara yang signifikan baik di dapil maupun di nasional itu.
Gimana Kak tanggapannya Kak? Alhamdulillah kemarin adalah periode ketiga saya di DPR RI. Periode pertama saya 2014-2019 dengan partai yang lain. Saya di urutan 4 dapat suara 36.000 suara pribadi. Periode kedua saya di Nasdem nomor urut 8, suara pribadi saya 85 ribuan. Dan kemarin periode ketiga saya ingin persembahkan yang terbaik buat Partai Nasdem. Saya mendapat suara kurang lebih hasil ketetapan KPU nasional itu suara pribadi saya 289.499. Itu meliputi dapil saya mulai Palembang, Banyu Asin, Musi Rawas, Linggau dan Muratara. Luar biasa Kak. Tapi banyak yang belum tahu nih Kak, sebetulnya Kakak Fauzi Amrodi mengawali karir dari seorang peneliti peternakan ya Kak? Ya, memang basically saya adalah saya kuliah di IPB. Basis saya adalah peternakan. Saya pernah menjadi peneliti di beberapa tempat. Terakhir di UPTD Jonggol. Nah, ya. Terus Jonggol Jawa Barat. Jonggol Jawa Barat di Bekasi. Dan saya memulai karir saya banyak di aktivis himpunan mahasiswa Islam, mulai dari kuliah, mulai dari cabang Batko sampai PBHMI, dan saya pernah calon ketua umum PBHMI di tahun 2002. 2002 saya calon ketua umum PBHMI, puncak karir saya di organisasi, dan alhamdulillah saya kalah. Alhamdulillah saya kalah, makanya saya 2013-14 ikut senior saya sampai 2009. 2009 saya memulai karir politik saya di partai tertentu, dan saya umur 32 tahun sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Terus kita tahun 2004 kali mungkin ya? Enggak, 2010. Saya masuk partai 2007, 2008. Baru-baru nikah saya masuk partai. Terus saya mencalonkan diri pertama kali di tahun 2009 pemilu. Dan alhamdulillah saya kalah. Saya terus belajar dari kekalahan itu. Di tahun 2014 saya nyalon lagi, nomor urut 4 di partai tertentu juga. Alhamdulillah saya bisa menangkan pertarungan itu yang sangat sederhana. Saya tidak punya modal. Saya dibilang caleg itu apalah waktu itu. Tapi karena modal semangat, insya Allah alhamdulillah terpilih dengan suara pribadi 36.000. Luar biasa. Naik berikutnya di tahun 2014 saya mencalonkan dari Partai Nasdem. Alhamdulillah suara pribadi saya nomor 8, 85.000. Naik berikutnya saya nyalon lagi di Partai Nasdem, kurang lebih dapat suara 281, dan Nasdem adalah pelabuhan terakhir bagi saya berpartai. Amin. Dan saya sudah berjanji dengan ketua umum, dengan kawan-kawan, Nasdem ini adalah rumah bagi kaum pergerakan. Nasdem ini adalah yang memperjuangkan cita-cita restorasi Indonesia. Nasdem ini adalah politik tanpa mahar. Jadi banyak plus-plus di Nasdem ini, penghargaan, kehormatan, kewenangan gitu bagi seorang kader, baik lama maupun baru. Orang tidak melihat itu, tapi yang dilihat di Nasdem adalah bagaimana kinerja dari seorang kader, dan penghargaan partai terhadap kader sangat luar biasa. Dan memang itu terlihat kan dari setiap mungkin rekomendasi calon kepala daerah, kemudian event-event besar pasti ada peran Kakak Fauzi Amrodi di situ. Ya, saya dilibatkan lah, karena bagaimanapun Partai Nasdem adalah partai yang menghantarkan saya ke DPR RI, dan saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih ke Partai Nasdem, tanpa ada iming-iming apapun, tanpa ada apapun. Nah, saya dalam teori bahwa jangan pernah bertanya apa yang Nasdem berikan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang pernah kita kontribusikan buat kepada Partai Nasdem. Luar biasa, kakak itu menjadi satu semangat dan bakal untuk kita dalam bergerak tuh, apa yang disampaikan Kakak Fauzi tadi. Nah, kakak ini kan salah satu yang tumbuh dan besar di organisasi nih kak tadi, di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya benih-benih itu kabarnya sudah hadir sejak kakak sekolah ya, sudah mungkin ketua OSIS segala. Ya, saya dulu di SMA udah jadi ketua OSIS. Terus kelas 2 kan waktu itu. Terus habis itu saya kuliah, saya masuk aktivis pergerakan di Himpunan Mahasiswa Islam tahun 95-96. Terus pengurus Batko dan pengurus PBHMI. Nah,
jiwa-jiwa aktivis ini mungkin masih melekat di dalam diri saya, sehingga kenapa saya nyalek tadi pertanyaannya, karena ada keresahan dalam jiwa dan raga saya melihat kondisi daerah saya yang Musirawas, Lingga, Muratara, Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Di samping ada keresahan, saya mau uji juga mental saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Manjada wajada. Jadi setiap orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasilnya. Dan saya dilahirkan di sebuah desa yang menurut orang, pandangan orang nggak mungkin ada anggota DPR RI dari sana. Dan saya buktikan bahwa di kampung saya, di kabupaten saya, cuma saya yang ada anggota DPR RI-nya. Dan orang semua tidak percaya, baik dari sisi apapun, dari sisi jaringan, dari sisi ketokohan, dari sisi logistik. Orang tidak akan percaya kalau saya bisa menjadi anggota DPR RI. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya proses, orang akan percaya. Jadi di dunia ini menurut saya, tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita bekerja keras, selagi kita usaha. Sungguh-sungguh. Nah, salah satu faktor yang mendapatkan saya suara yang sangat luar biasa, saya suara terbesar di Nasdem dan suara nomor 8 secara nasional, itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap figur dan apa yang saya lakukan di DPR itu dirasakan oleh masyarakat. Satu. Yang kedua adalah tingkat konsolidasi saya terhadap membangun infrastruktur, baik infrastruktur partai, infrastruktur relawan, infrastruktur tokoh-tokoh masyarakat. Jadi pengorganisiran yang saya lakukan itu selama kurang lebih 10 tahun terakhir menunai hasil di pemilu kemarin. Nah, baik partai, infrastrukturnya saya jaga betul dan mengalami kenaikan yang sangat luar biasa di dapil saya. Di Kota Palembang kita ketua DPR, di Banyuasin kita wakil ketua DPR, di Muratara wakil ketua DPR, di Kota Lubuk Linggau kita wakil ketua DPR, di Mubah dari 3 kursi menjadi 5 kursi, di Musirawas dari 5 kursi menjadi 5 kursi. Artinya itu linear apa yang saya lakukan, baik di DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi terisi semua setiap dapil, DPR RI terisi juga. Artinya gerakan itu gerakan linear. Jadi secara piramidanya itu hierarkinya memang ada. jelas. Jadi ya, DPR Kabupaten Kotanya kita mengalami kenaikan yang luar biasa, DPR Provinsi di setiap dapil dapat, DPR RI juga dapat. Nah, gerakan linear itu saya lakukan seperti reses, saya melibatkan DPR Provinsi dan Kabupaten Kota. Setiap kali reses ada undangan kepada DPW, kepada DPD untuk mengikuti acara saya yang ada di beberapa titik dan lokasinya pun saya sampaikan. Dan memang itu terlihat beberapa waktu lalu pada saat kampanye, tim kita sempat ke sana dampingin Kakak Fauzi ketemu masyarakat, itu memang sambutan masyarakat luar biasa tuh, mulai dari pengrajin empe-empe kan, masyarakat biasa, mungkin kalangan muda, lansia segala macam, itu memang sangat antusias gitu terhadap kehadiran Nasdem dan terutama dan Kakak itu Fauzi juga terlepas dari binaan saya selama ini. Saya kurang lebih membina 3.000 UMKM. Mereka itu tidak hanya election memilih saya di pemilu kemarin, tapi usahanya, saya punya ambulan hampir 40 ambulan gitu loh. Jadi ambulan gratis, pembinaan terhadap UMKM, pembinaan terhadap masjid, musola, madrasah, TK, PAUD, seluruh bantuan dari DPR yang saya terima lewat Komisi 11 terhadap masjid, musola, UMKM, madrasah itu saya salurkan 100%. Jadi parameter mereka itu bukan melihat saya butuh di saat pemilu, tapi saya udah bekerja kurang lebih hampir 9 tahun terakhir membina mereka itu tidak hanya persoalan pada politik pragmatis, tapi lebih kepada hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan. Di samping pengorganisiran yang saya lakukan dengan beberapa klaster tadi, klaster partai, klaster relawan, klaster kepala desa, klaster RT, klaster sebagian penyelenggara pemilu yang saya koordinasikan di lapangan membantu dan mengamankan suara saya. Dari berbagai macam klaster dan berbagai macam klaster yang dilakukan itu akhirnya bertapis. Satu konsep menurut saya adalah 4 hal yang harus kita lakukan dalam konteks pemilu. Bahwa kesungguhan kita
Jadi ya, bagian dari kehidupan kita itu bagian dari hobi sebenarnya. Berorganisasi, berpartai itu kan kalau batin dan jiwa kita sudah menyatu, kita bukan hanya persoalan yang lain, tapi pertemanan, perkawanan, persahabatan, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau termasuk menjadi caleg. Menjadi caleg itu ya harus serius. Dari hati yang paling dalam, keikhlasan kita membawa dengan masyarakat. Tidak hanya posting di IG, posting di Facebook, tapi memang kita niatkan bahwa apa yang saya lakukan ya demi masyarakat secara luas. Nawaitu kita. Yang ketiga adalah penguasaan teritori. Ya kalau nyalek ya harus tahu berapa jumlah kabupaten, berapa jumlah kecamatan, mapping berapa jumlah desa. Ya kita ya. mapping dulu. Siapa tokoh berpengaruh di kabupaten, di kecamatan, di desa, harus di mapping dulu. Dan saya memang meng-hire tim data dari Surabaya yang saya bayar juga agak lumayan mahal, tapi kita bisa mengklaster. Oh, klaster partai ini, oh klaster relawan dan sahabat saya ini, oh klaster Kades ini, oh klaster RT ini, oh klaster penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, PPK, TPS, KPPS, Bawaslu, Panwas sampai ke PKD-nya kita tahu klaster-klasternya. Belum lagi tipologi kota kabupaten di berbeda, dapil sangat berbeda. sangat Gitu. berbeda Kalau kota Lubuk Linggau kan kota Palembang memang sangat transaksional. Nah oleh sebab itu menurut saya yang berikutnya di samping penguasaan teritori adalah pembangunan infrastruktur pemenangan. Nah, infrastruktur pemenangan ini kan ada partai, ada relawan, ada RT, ada Kades, ada penyelenggara yang bisa kita koordinasikan sampai tingkat yang paling bawah gitu loh. Dan itu adalah infrastruktur pemenangan kita. Dan harus by name by address. Mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, kalau di kota itu kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT. Itu by name by address semua yang namanya relawan yang kurang lebih saya anggap di 7 klaster konteks pemenangan. Memang agak rumit ya, agak rumit tapi hasilnya ya maksimal. Nah itu rumitnya itu kalau kita tidak mendalami. Tapi kalau kita mendalami, pekerjaan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, insya Allah kita akan senang. Dengan sepenuh hati. Dengan gitu, sepenuh hati. Jadi kalau yang kakak tadi sampaikan, kalau kita nangkepnya jadi kakak ini bukan hanya membangun untuk masyarakat, tetapi juga membangun bersama masyarakat. Membangun bersama masyarakat. Itu yang ketiga yang paling penting itu adalah menurut saya adalah kecukupan logistik. Itu juga harus kita pikirkan juga. Sebelum kecukupan logistik itu ada namanya strategi dan taktik. Dalam teori Sun Tzu itu kan kenali diri kita, kenali musuh kita, maka pertempuran akan kita menangkan. Luar biasa. Jadi kita juga harus melihat apa SWOT analisa kita, kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, kecukupan kita di mana, orang senang dengan kita itu bagaimana. Yaitu lewat 2 hal menurut di Nasdem itu, bisa lewat ya satu play to win ya bahasa kita. Kalau kita tanding ya harus menang. Harus menang. Yang kedua adalah bagaimana kita berpikir ilmiah, yaitu survei. Nah, itu bagian dari strategi-strategi. Jadi strategi yang saya pakai itu adalah teori Sun Tzu, kenali diri kita, kenali musuhmu, maka pertempuran akan kita menangkan. Dan yang paling penting yang kedua adalah bagaimana kita strategi menuju kemenangan paripurna. Nah, dalam konteks menuju kemenangan paripurna ini kan banyak variabel. SWOT salah satunya. Dan yang terakhir adalah strategi saya keempat adalah kecukupan logistik. Logistik itu dalam teori perang, saya pertempuran yang saya lakukan hampir 14 kali pertempuran. Nyalek maupun pilkada maupun dukung orang. Saya udah hitung-hitung, saya live langsung itu 14 kali. Dalam 14 kali bertempur, perperangan, baik itu pilkada, pileg yang saya alami sendiri, pilkada, baik itu mendukung orang maupun terlibat secara langsung, saya udah hitung-hitung 14. Dalam 14 itu tidak ada satupun pertarungan yang saya kalah. Menang semua. Semuanya mengalami. Jadi benar-benar play to win misinya. Play to win misinya sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bapilu kita. Ya kalau main ya
harus menang ya. Kalau bakal kalah ya nggak usah main. Nah, kekuatan kita adalah di data dan survei. Siapa menguasai data, maka dia akan memenangkan pertarungan itu. Nah, itu Kak, modalnya sederhana. di tahun 2000, medio 2019 mungkin ya, ada 31 anggota DPR RI yang eksodus pindah partai, dan 20 anggota DPR diantaranya kakak itu bergabung ke Partai Nasdem. Itu pertimbangannya panjang nggak sih, Kak? Meninggalkan partai saya yang lama bukan persoalan mudah. Saya kan pertama kali dihantarkan oleh partai itu. Jadi saya dan kawan-kawan itu melaksanakan survei. Apa yang diajarkan oleh Partai Nasdem, ya survei lah sebagai landasan akademik kita. Kita survei 2 kali survei. Ternyata kalau kita nggak bergeser, kita nggak bisa jadi duduk di DPR RI. Saya lillahi ta'ala saya tertarik dengan Partai Nasdem satu, karena ideologinya, politik tanpa mahar. Yang kedua adalah karena faktor ketua umumnya, faktor Pak Surya Paloh yang setiap kali pidato mengedepankan proses demokrasi, yang mengatakan bahwa Nasdem tanpa mahar. Dan saya alami sendiri saya ketika di Nasdem. Ada 2 kesamaan ideologi dan kesamaan dalam membangun cita-cita demokrasi ke depan. Gitu. Selain dari 2 hal tadi, Kak, ada gak sih, Kak, yang mungkin mendorong atau mengajak kakak udah ke Nasdem aja gitu? Saya memang tertarik dengan Partai Nasdem. Jadi banyak senior-senior saya yang telah di Nasdem, baik dari Himpunan Mahasiswa Islam, di HMI, maupun perkenalan saya dengan kawan-kawan yang ada di pengurus Nasdem, dan sudahlah, dan mereka sangat welcome dengan saya secara pribadi, dengan kawan-kawan saya waktu itu kurang lebih ada 7-8 orang yang bergabung dari partai saya, dan alhamdulillah cuma saya sendiri lagi yang jadi ya, kayak dengan raihan suara justru meningkat juga di partai yang sebelumnya kan. Jadi saya secara pribadi ya saya hutang budi, hutang nyawa dengan Partai Nasdem, dan saya sudah berjanji dalam diri saya dan keluarga, Nasdem adalah pelabuhan terakhir. Amin. Mudah-mudahan cita-cita itu menjadi sebuah kenyataan dan gitu, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara prinsip banyak orang bertanya, Pak Fauzi, Kak Fauzi, bagaimana Kak Fauzi dapat suara 281.000? Saya bilang ya, kalau jadi politisi ya harus tenggelam, harus diniatkan lahir maupun batin, harus bekerja, tidak ada pamrih, tidak digaji, datang ke tengah-tengah masyarakat, dengar keluhan, ada posko, ada rumah aspirasi di beberapa kabupaten kota. Insya Allah mudah-mudahan dengan masyarakat itu kan, ya dengan sistem yang sangat transaksional sekarang ini, ada masyarakat yang masih, dia sudah berbuat, dia sudah bantu saya, anak saya pernah ditolong, saya pernah dibantu, banyak gitu-gitu. Ada yang mohon maaf yang langsung transaksional seperti itu, seperti daerah perkotaan. Kalau daerah kabupaten itu masih minim lah. Tapi kalau daerah pada saat pemilihan aja. Ya, kalau daerah kota kan semuanya kita tahu bagaimana brutalnya pemilu di tahun 2024 ini gitu loh. Itu. Nah, Kak, untuk semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Nasdem nih, Kak, kita minum dulu nih, Kak. Ada logo ini minum Partai Nasdem. Air putih dengan gelas Partai Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kak, dari sekian periode Kakak nih di parlemen dan dapil yang sama kan tentunya, itu saat ini progres pembangunan di sana seperti apa sih, Kak? Ya, satu gini, kenapa saya bercita-cita masuk anggota DPR RI? Saya mau mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan kampung halaman saya, dapil saya. Dengan parameter adalah apa yang pernah saya kontribusikan terhadap daerah pemilihan saya. Nah, kalau bicara tentang pembangunan infrastruktur, Wahyu boleh cek di Musirawas, Linggau, Muratara, Banyuasin, Mubah, termasuk yang paling fundamental adalah membangun Bandara Silampari. Nah, itu 100% anggaran dari pusat dan selesai. Dan itu Kakak salah satunya memperjuangkan waktu saya di Komisi 5. Dan alhamdulillah sekarang pesawatnya, dulu sebelum Covid 2 kali sehari, sekarang tiap hari sekali, dulu ada 6 dan batik, sekarang ada batik. Dengan terbangunnya
bandara itu semua akses, baik itu akses tambang, orang mau investasi tambang, orang mau investasi kebun, orang mau berbisnis di Musirawas, Linggau dan Muratara, itu sangat luar biasa. Kedua adalah parameternya banyak hotel-hotel tumbuh, banyak hotel-hotel tumbuh yang ada di Musirawas, Linggau maupun Muratara. Yang ketiga adalah infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hampir setiap tahun pembangunan jalan, baik jalan kabupaten, jalan pusat, jalan antar desa, antar kecamatan. Saya sudah menggelontorkan berapa puskesmas, membangun puskesmas. Yang ketiga, membangun PDAM, beberapa titik PDAM. Yang keempat, membantu hampir 1.200 masjid, musola, madrasah, TK, PAUD di dapil saya. Saya membina hampir 2.000 UMKM di Musirawas, Linggau, Muratara. Kalau sampai Palembang, Banyuasin hampir 3.000 UMKM. UMKM kita bantu mulai dari hulu, proses sampai ke hilirnya. Mulai dari permodalan, izin, usaha, marketnya kita bantu semua. Nah, itu merupakan parameter yang pernah saya lakukan selama saya kurang lebih 2 periode, dan insya Allah akan menuju 3 periode. Secara prinsip, saya hutang budi juga dengan daerah pemilihan saya yang telah memilih saya, dan saya akan bertanggungjawabkan suara yang telah memilih saya berupa bantuan, berupa kemandirian, berupa pembangunan, berupa kesejahteraan masyarakat. Dan apa yang bisa saya bantu, apa yang ada di khususnya di tupoksi saya sebagai Komisi 11, saya akan bantukan seluruhnya digelontorkan ke daerah pemilihan saya. Amin, mudah-mudahan itu diberikan kelancaran. Kelancaran, nah gitu loh. Jangan prinsip jadi politisi ini, Wahyu, jangan kita melihat efek jangka pendeknya, tapi efek jangka panjangnya. Biarkan proses ini mengalir seperti air. Kita nggak tahu ujungnya seperti apa, dan biarlah masyarakat, Tuhan yang akan menilainya. Kalau dari periode pertama ke periode kedua itu merupakan cobaan, tapi ke periode kedua dan kedua ketiga ini ya kita udahlah niat kita cuma ngabdi kepada masyarakat. Jadi dan seluruh apa yang kita lakukan, perbuatkan itu atas nama Partai Nasdem, atas nama kebesaran Partai Nasdem. Jadi siapa yang menanam, dia juga yang akan menuai kebaikan. Itu menjadi wajada itu. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah cita-citanya akan tercapai. Amin, mudah-mudahan. Nah, Kak, mungkin kita udah di penghujung segmen nih, Kak. Apa yang mau terakhir, apa yang mau disampaikan nih untuk publik di Sumsel 1 utamanya? Ya, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh saudara, sanak dan famili dan masyarakat Sumatera Selatan 1 yang telah memberikan amanah kepada saya, kurang lebih mendapat suara 281.499 suara. Dan suara ini akan saya pertanggungjawabkan lahir maupun batin sebagai anggota DPR RI, dan saya akan berjuang membantu sesuai dengan tupoksi saya terhadap daerah pemilihan saya. Saya berkeyakinan dalam teori dan hidup saya berpikir keluarga besar saya sudah banyak memilih saya, dan saya akan bertanggungjawabkan lewat tupoksi dan program saya di daerah pemilihan saya, dan apa yang saya bisa bantu saya insya Allah akan bantu. Oke, siap. Dan paling prinsip itu menurut saya Wiyu adalah saya kan ada semacam minjam filosofis bahwa untuk Partai Nasdem, ya Partai Nasdem tidak pernah melupakan apa yang pernah kita berikan. Artinya apa yang bisa kita, jangan pernah bertanya apa yang Partai Nasdem berikan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang bisa kita sumbangkan walaupun sekecil apapun ke Partai Nasdem, sehingga partai ini akan menjadi tumbuh dan partai ini akan menjadi besar di masa-masa yang akan datang. Besar dan tidak besarnya partai ini tergantung kader-kader Partai Nasdem, baik DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Dan apa yang bisa kita perbuat dengan masyarakat, perbuatlah atas nama Partai Nasdem. Seperti itu. Amin, mudah-mudahan semoga Partai Nasdem semakin besar bersama Kakak Fauzi Amro juga di dalamnya. Dan karena ini sebetulnya request dari netizen, Kak. Banyak banget yang komen, kapan nih Kakak Fauzi Amro gitu narasumbernya gitu. Narsumnya karena saya mungkin fenomena suara terbanyak. Gitu. Bagaimana dapat suara terbanyak tadi saya sudah sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan saya mengajak seluruh kader-kader Partai Nasdem
insya Allah pemilu ke depan tidak hanya saya juga banyak, tapi seluruh kakak-kakak DPR Kabupaten, Kota, DPR Provinsi, DPR RI, semuanya di dapilnya mendapatkan suara terbanyak. Amin, amin. Oke kakak semuanya, sahabat Nasdem TV, demikianlah perbincangan kita bersama Kakak Haji Fauzi Amro di Cerita Politisi, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat politisi Partai Nasdem.